Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel IndoFX. Pada video kali ini kita akan coba membahas trading forex dan binary option ya. Nah, seperti yang kita ketahui, baru-baru ini kasus yang menjerat afiliator binary option membuat trader binary mulai tidak percaya lagi terhadap instrumen trading yang mereka lakukan. Nah, kebanyakan dari trader binary ini ya banyak yang ingin berpindah haluan seperti lari ke trading forex, kripto, ataupun saham. Dan sebagian lainnya memutuskan berhenti dan ada juga yang masih bertahan dengan binary ini. Nah, teman-teman, jika Anda adalah seorang trader binary option dan berminat ingin berpindah haluan ya ke trading forex, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui dan pahami agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan seperti contohnya membanting laptop ya saat loss dan menyalahkan influencer forex yang mempromosikan broker mereka seperti video ini. Nah, jangan sampai hal konyol tersebut terulang setelah kalian berpindah dari binary option ke trading forex nantinya. Nah, teman-teman, perlu diketahui meski memiliki kesamaan dan dapat mengambil keuntungan dalam dua posisi, buy atau sell yang sering disebut two ways, tetapi forex dan binary option ini tentu sangat jauh berbeda. Terdapat beberapa perbedaan yang sangat jelas, seperti jaringan yang digunakan, kemudian instrumen yang digunakan, dan lain-lain ya. Nah, dalam video ini kita akan membahas apa saja perbedaan yang cukup jelas antara trading forex dan binary option. Yang pertama, jaringan yang digunakan ya. Untuk melakukan trading forex, seorang trader membutuhkan broker sebagai perantara trader tersebut memasuki market forex, di mana broker ini akan menyalurkan order ya seseorang trader ke market forex. Nah, metode ini disebut sebagai jaringan SCN atau STP. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa baca-baca di internet apa itu SCN atau STP. Kemudian, ketika trading di market forex atau market pasar uang, eksekusi order yang trader lakukan dari hasil profit atau return yang didapatkan akan benar-benar disampaikan atau disalurkan ke pasar uang ya oleh broker atau pialang yang kita gunakan. Nah, tentunya pialang atau broker yang kita gunakan ini diperlukan pengetahuan lebih jelas tentang apa saja broker yang ingin kita gunakan. Dan tentunya harus memiliki legalitas ya. Contohnya legalitas internasional ataupun lokal ya, sehingga trading yang kita lakukan itu aman. Nah, untuk kalian yang tidak ingin repot mencari broker yang aman, teman-teman, silahkan kunjungi link yang ada di deskripsi video ini untuk mendaftar broker EBS yang tentunya sudah IndoFX gunakan sejak lama, atau IndoFX sudah gunakan sejak 2016 lalu. Nah, dalam trading forex, teman-teman, rugi atau untung yang didapat tidak akan mempengaruhi keuntungan broker, karena broker memiliki keuntungan tersendiri dari penghasilan yang didapatkan saat kita melakukan sell atau yang biasa disebut sebagai spread ya, sell atau buy yang kita lakukan. Nah, kemudian di situ terdapat spread. Nah, spread itulah yang dimiliki oleh broker atau keuntungan yang didapatkan oleh broker dari kita. Jadi bukan dari hasil loss dari kita ya, seperti itu. Nah, kemudian lain halnya dengan binary option, teman-teman. Dalam binary option, saat kita membuka posisi trading atau mulai memprediksi pergerakan arah pasar, pada dasarnya kita sedang bertaruh melawan broker, sehingga mendapat keuntungan jika prediksi yang kita lakukan itu benar ya. Atau broker binary adalah bandar yang menyediakan likuiditas, dan tentunya bandar ini tidak akan pernah kalah. Nah, seperti itu.
Kemudian yang kedua yaitu instrumen yang diperdagangkan. Pada trading forex atau pasar forex, instrumen yang diperdagangkan adalah nilai mata uang pada suatu negara ya terhadap nilai mata uang di negara lain. Seperti euro terhadap USD ya. Kemudian USD terhadap yen dan yang lainnya, atau bahkan rupiah terhadap dolar dan lain-lain. Nah, seperti itu. Kemudian serta market yang akan mengikuti harga pasar global. Dan apabila hari libur internasional ya, market juga akan libur seperti hari Sabtu dan Minggu. Harga di pasar forex itu tidak bergerak atau libur ya. Nah, kemudian sedangkan dalam binary option itu tidak benar-benar memperdagangkan mata uang seperti forex tadi, melainkan hanya hanya diperlukan prediksi nilai mata uangnya, yaitu adalah akan naik atau turun. Dan sangat jelas ini adalah suatu perjudian yang dikemas seolah adalah instrumen trading ya. Kita hanya menebak atas atau bawah. Jika benar kita menang, jika kalah kita kalah. Jika salah kita kalah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah afiliator dan eBay. Nah, kedua hal ini sebenarnya tugasnya sama, yakni mempromosikan broker atau suatu platform. Namun di forex, afiliator biasanya disebut eBay, teman-teman. Nah, eBay ini adalah orang yang mempromosikan broker dan akan mendapat imbal hasil langsung dari broker apabila terdapat trader baru yang mendaftar menggunakan link si eBay tadi. Dan imbal hasil tersebut didapat bukan dari kekalahan seorang trader atau lossnya dari trader ya, tetapi dari lot yang ditradingkan oleh trader tadi. Jadi, semakin trader tersebut profit dan lama bertrading forex, maka seorang eBay akan semakin senang ya. Atau bisa disebut trader mendapat profit dalam jangka panjang, eBay akan senang. Dan komisi yang didapatkan oleh eBay ini juga tentunya cukup kecil ya, yakni satu lot yang ditradingkan oleh trader hanya mendapat imbal hasil 2-10 dolar saja. Lalu untuk mentransaksikan satu lot di forex ya, seorang trader harus membutuhkan modal yang sangat besar, yaitu ribuan dolar atau bahkan puluhan ribu dolar ya. Jadi biasanya untuk eBay ini cukup tidak digemari ya oleh trader. Maka untuk menjadi eBay broker ya, seseorang harus siap untuk mendapatkan penghasilan yang sangat kecil tadi ya. Kemudian lain halnya dengan afiliator di binary option, teman-teman, di mana mereka akan mendapat imbal hasil dari broker ya ketika trader melakukan loss, dan nominal komisi yang mereka dapatkan juga sangat besar, yaitu hingga 70% loss dari trader yang mendaftar melalui mereka. Untuk itulah afiliator binary akan memancing trader baru ya dengan cara pamer harta dan mengiming-imingi orang lain untuk bergabung ke broker yang mereka gunakan. Dan teman-teman, semakin banyak trader baru yang mendaftar, si afiliator akan senang karena karena menggantikan posisi loss trader lama yang sudah tidak aktif trading lagi. Makanya mereka mendapatkan member baru dengan cara flexing atau pamer harta. Kemudian metode trading ya. Pada trading forex terdapat sistem leverage. Nah, apa itu leverage? Leverage ini adalah margin yang dipinjamkan oleh broker untuk meningkatkan return. Nah, kemudian keuntungan atau kerugian trader forex akan ditentukan oleh besarnya poin atau harga yang bergerak dari tempat open posisi. Lalu seorang trader forex dapat menutup ordernya yang bisa dilakukan kapan saja. Dan tidak ada batas waktu yang ditentukan. Pentingnya pemahaman tentang leverage ini sangat baik digunakan untuk mencapai money management dan membuat rencana trading dengan konsisten, supaya nantinya saat melakukan investasi
bisa mengerti mengenai risiko yang didapat. Leverage yang disediakan broker teman-teman cukup beragam ya, yaitu mulai dari 1:10 sampai 1:3000 juga ada. Kemudian sementara pada binary option, trader hanya perlu memprediksi pergerakan arah pasar ya, high atau low dalam jangka waktu 3 atau 15 menit, bahkan ada yang detik ya, tanpa perlu mempertimbangkan leverage, spread, atau margin. Nah, dengan kata lain, trader tidak dapat menentukan kapan akan keluar pasar atau kapan masuk pasar ya. Kemudian yang kelima yaitu masalah lisensi. Trading forex merupakan instrumen trading yang diperbolehkan beroperasi di Indonesia. Ya, banyak broker forex yang sudah berlisensi di Indonesia dan diawasi langsung oleh Bapepti. Kemudian sementara itu, untuk binary option, belum ada satupun broker binary option yang telah memiliki izin resmi di Indonesia. Banyak broker binary option yang ilegal yang bermunculan di Indonesia atau bermunculan di media sosial ya. Nah, oleh karena itu Bapepti sering memblokir broker-broker binary option ini. Nah, teman-teman, bahkan di dunia saja hanya ada satu broker binary option yang resmi. Hanya ada satu, yaitu Nadex yang berbasis di Amerika Serikat. Nah, itulah beberapa perbedaan dari trading forex dan binary option. Bagi kamu yang ingin melakukan trading, sebaiknya memilih broker yang sudah memiliki reputasi yang baik ya di Indonesia ataupun internasional, agar trading yang kalian lakukan itu benar-benar aman. Namun, jika kalian ingin mencoba broker internasional dengan berbagai macam fasilitas yang disediakan, serta metode deposit yang mendukung bank lokal, kalian bisa mengunjungi link yang ada di deskripsi video ini untuk mencoba broker tersebut. Dan broker tersebut tentunya sudah kami gunakan sejak tahun 2016. Nah, demikianlah video pembahasan tentang binary option dan forex. Apabila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Akhir kata, salam profit dan sampai jumpa di video berikutnya.